Banyak perusahaan-perusahaan ya yang menggunakan tim salesnya ataupun BD mereka sebutnya, atau marketing representative, atau sales representative, atau field representative, telesales, dan whatever tim sales yang mereka posisikan untuk bisa memprospek customer atau calon customer. Itu biasanya mereka mengandalkan tim salesnya untuk bisa meningkatkan penjualan atau mendatangkan revenue atau mendatangkan closing yang lebih banyak. Nah, berarti kekuatan closer atau kekuatan tim sales itu sangat-sangat penting sekali buat sebuah perusahaan untuk bisa berkembang dan survive dan terus berkembang. Nah, bisa jadi mungkin bisnis Anda tidak berkembang, revenue tidak meningkat, bisa jadi karena kekuatan tim salesnya sangat lemah ataupun mungkin tidak kuat ya untuk bisa menghadapi ataupun bertemu dengan prospek yang dengan berbagai macam objection, dengan berbagai macam kendala, alasan, dan sebagainya. Bisa jadi mungkin itu yang terjadi. So, apa yang terjadi? Biasanya mungkin sales manager yang turun sendiri ya untuk langsung berhadapan dengan customer. Nah, kalau sales manager turun, bisa jadi mungkin bisa. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak customer yang bisa diatasi oleh sales manajernya? Kalau kita punya customernya banyak, bahkan mungkin se-Indonesia. Mau nggak mau, sebuah perusahaan harus memiliki tim sales yang kuat. Kekuatan tim sales itu sangat mempengaruhi dari performa dan juga revenue omset dari sebuah perusahaan, right? So, di dalam video ini saya akan share kepada Anda bahwa ini contohnya saja, contoh kecil. Misalnya sales visit atau mungkin tim sales Anda mengunjungi ke prospek ya, calon customer begitu kan. Misalnya mereka mengunjungi 10 prospek. Right? Mengunjungi 10 prospek. Setelah dilakukan presentasi, dilakukan kunjungan, dan sebagainya, memberikan company profile, lalu terjadi conversion rate 20%. Artinya, tim sales tersebut tingkat kesuksesannya atau tingkat keberhasilan daripada salesnya 20%. Berarti cuma mendapatkan 2 customer. Right? So, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan 8 prospek yang tidak closing? Apa yang terjadi dengan 8 orang yang tidak deal? Apa yang terjadi dari 8 prospek yang tidak melakukan penjualan? Itu apa yang terjadi? Apakah Anda follow up? Atau Anda datangi lagi, kunjungi lagi, dan sebagainya? Bisa jadi kondisi seperti ini mungkin terjadi di bisnis Anda, terjadi di perusahaan Anda. Dan tim salesnya hanya bisa mengconvert 20%. Berarti mereka membuang prospek dalam tanda kutip, right? Membuang prospek. 8 prospek tidak jadi penjualan, tidak closing, tidak deal. Berarti membuang prospek. Anda harus fokus untuk kita bisa memberikan salary ataupun insentif kepada tim sales. Tapi tim sales yang Anda punya adalah tim sales yang ternyata membuang prospek. Saya bilang begitu kenapa? Karena this is really happening. Ya, banyak yang terjadi, perusahaan-perusahaan yang terjadi seperti ini. Banyak prospek yang dikunjungin, tapi tidak deal, tapi tidak closing. Memang saya tahu butuh waktu, butuh proses, betul. Tapi berapa banyak prospek yang dikunjungi, yang diberikan presentasi, dan tidak closing. So, what happened to this 8? Ya, apa yang terjadi dari 8 ini? Dan bayangkan kalau setiap hari mengunjungi 10 prospek, 8 tidak jadi. Mengunjungi 10 prospek, 8 tidak jadi. Dan Anda kalikan dengan jumlah tim sales yang ada, berapa banyak prospek yang Anda hilang? Ya, berapa banyak loss opportunity, loss sales, loss omset, loss revenue yang terjadi gara-gara tim sales Anda tidak mampu closing. So, dalam video ini adalah bahwa saya sebagai business coach, sales advisor, dan juga sales coach, ya, saya membantu banyak klien-klien saya untuk bagaimana membantu tim salesnya untuk bisa meningkatkan closing skill-nya. Maksudnya gimana, coach? Maksudnya begini, contoh, ya, kejadian nyata. Tim sales datang ke satu customer. Lalu misalnya sebutlah customer tersebut punya produk-produk yang harus dia stok ya, mau makanan atau mau produk apapun ya yang harus dia stok. Customer datang ke satu toko, dia bilang atau salesnya datang ke satu toko, lalu bilang begini, "Pak, gimana Pak penjualan hari ini?" "Ya, penjualan lihat sendiri, barangnya numpuk begini banyak, bagaimana?" "Oh gitu ya Pak ya." "Oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Saya mungkin jalan depan ya Pak ya." "Ya udah jalan depan aja karena nih masih banyak barangnya, masih numpuk. Mungkin nanti jalan depan sudah mulai surut atau mulai kosong barangnya." "Oke Pak, terima kasih ya Pak ya." "Oke, selamat siang." Pulang. Atau gimana Pak penjualannya? "Ya lihat barangnya numpuk begini. Coba gimana caranya?" "Oh gitu ya Pak ya." "Oh emang masih banyak semua ya Pak?" "Iya betul ya." Tapi Pak ini mungkin ada beberapa yang kosong Pak, mau diisi aja Pak."
Mau gimana isi, ini gudang saya udah numpuk sampai ke langit-langit, mau gimana cara isinya? Oh gitu ya Pak ya. Ya udah nanti jalan depan aja. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Mari kita nanti kita mungkin jalan depan Pak ke sana. Oke. Lalu datang lagi sales. Gimana Pak, penjualannya gimana Pak? Lihat barangnya numpuk nih, lihat tuh barang banyak yang nggak jalan. Kata kamu katanya jalan. Gimana nih buktinya nggak jalan? Oh iya sih Pak, tapi seharusnya toko sebelah jalan Pak. Cuma nggak tahu nih kenapa di sini nggak jalan. Apa mungkin programnya kurang Pak? Atau mungkin Bapak kasih diskon nggak? Udah kasih diskon tetap aja nggak jalan. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Mungkin saya cek dulu Pak stoknya. Siapa tahu nanti mungkin saya bisa bantu untuk keluarin. Ya udah gitu dong, coba dibantu keluarin. Ya Pak, nanti saya usahakan ya Pak ya. Oke, ya udah nanti jalan depan aja ya. Coba tolong dibantu supaya bisa dikeluarin. Oke Pak, terima kasih Pak. Keluar. Right? So ini adalah beberapa contoh kasus nyata yang saya lihat sendiri, yang saya observe sendiri, yang saya perhatikan, yang sudah saya jalankan. Nah, berapa banyak orang sales yang ketemu dengan customer, begitu kena kendala, begitu kena masalah, barangnya banyak, stoknya masih numpuk, dan sebagainya, tidak bisa membayar, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh customer, dan salesnya tidak mampu untuk memberikan solusi yang tepat. Ya, kalau seperti itu, yang terjadi gimana? Ada satu contoh kasus, ya, salesnya tidak mampu memberikan solusi, akhirnya customer bilang gini, ya kalau kamu datang percuma, kamu cuma mempus-mempus order saya, ini barangnya nggak keluar, kamu nggak bisa bantu. Ya Pak, nanti gini Pak, kalau nggak gimana kalau saya bantu untuk di retur aja Pak. Retur ya udah, nih retur semua aja, saya nggak mau jual lagi, soalnya barangnya nggak jalan. Nah kalau sebegitu bagaimana cara memberikan solusinya, right? So, pertanyaannya kepada tim salesnya, jika customer memiliki kendala, jika customer memiliki masalah, solusi apa yang sudah diberikan oleh tim sales Anda kepada mereka? Apakah solusinya tepat? Atau mereka malah menghindar dari customer yang seperti itu? Terus mereka bilang gini, customernya susah Pak, customernya memang dia nggak mau order Pak, selalu setiap kali saya ke sana, di WA juga nggak bales, atau banyak segala macam. Jadi, si salesnya menghindar untuk ketemu dengan customer tersebut, karena dia tidak bisa memberikan solusi yang tepat kepada customernya. So, kembali lagi, the prospect is losing, right? Berapa banyak sales yang hilang, berapa banyak revenue yang hilang gara-gara tim sales Anda cannot close. So very important. So gimana kalau gitu caranya supaya closing? Jadi balik lagi the mindset. The mindset of a sales is not just to give the product atau meyakinkan customer untuk beli produknya. No, sebagai closer atau sebagai seorang sales profesional seharusnya bisa memberikan solusi kepada customer. Instead of, nih Pak, produknya Pak, laku Pak. Instead of that, jadi kita memberikan solusi. Oke Pak, so, ya, ini lihat bagaimana barangnya numpuk ini. Oke Pak, thank you Pak, masukan dari Bapak. Ini barangnya ada banyak ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa. So, justru Pak, saya datang saya datang ke sini itu untuk bantu Bapak, supaya nanti ke depannya tidak terjadi seperti ini. Oke, gitu dong, bantuin. Ya, oke Pak, kalau gitu saya cek dulu ya Pak stoknya ya. Oke, dicek dulu. Oke, ya. Memang Pak, ini memang banyak stoknya, ya. Dan ini ada beberapa barang yang tidak keluar. Nggak apa-apa Pak, ini beberapa barang ini nanti kita ada satu solusi. Ini bisa ditukar dengan produk lain. Karena saya lihat dari catatan saya, memang ada produk-produk yang memang di sini lebih cepat Pak. Jadi nggak apa-apa, ini nanti coba saya akan aturkan supaya bisa ditukar dengan barang yang lebih cepat. Itu satu. Kedua, untuk barang-barang yang numpuk, Pak, ini kita nanti saya ajukan program, ya, supaya ada percepatan, supaya ada pengeluaran dengan baik, dan kita juga minta tolong, mungkin Bapak bisa displaynya lebih depan, sehingga bisa ada customer lihat barangnya bisa terpajang di depan, gitu ya, Pak. Dan Bapak nggak usah khawatir, Pak, di marketing kami, ya, di Instagram, di TikTok, kami lakukan marketing secara gencar. Jadi, Pak, Bapak punya stok seperti ini, jangan khawatir. Ini marketing kita gencar. Banyak orang-orang yang sudah lihat dan kita ada satu awareness di sana sehingga banyak customer yang lihat pastinya nanti bisa datang ke sini. Bapak jangan khawatir. Jadi marketing kita gencar Pak, konten kita gencar dan ini barang tersebut ini sebetulnya kalau dilihat cuma sekitar 3 hari stok aja Pak, nggak banyak juga ya. Tapi jangan khawatir, nanti Bapak saya akan bantu ya secara reguler, saya akan ke sini, saya akan cek kalau Bapak ada apa-apa bisa hubungi saya terus. Saya akan terus pantau stoknya Bapak. So what happened? Ya. If the sales can do something like that. Itu cuma salah satu contoh kecil saja yang saya berikan ya kepada Anda bahwa very important the salesperson itu harus bisa memberikan solusi yang tepat kepada customer. Berapa banyak customer yang tidak puas dengan salesnya atau salesnya mungkin sudah capek ketemu dengan customer yang sulit sehingga mereka menghindar. So, mereka tidak cari customer baru karena takut
dan karena punya trauma, dan customer yang lama yang susah mereka tidak kunjungi, mereka menghindar. So, berapa banyak prospek yang hilang dari customer existing dan dari customer baru, right? So, kalau Anda lihat, apakah bisnis Anda, revenue Anda, omset Anda tidak bertumbuh, apakah gara-gara faktor eksternal atau faktor internal Anda, specifically di tim sales Anda yang tidak kuat, yang mungkin kurang dilatih bagaimana cara memberikan solusi yang baik, menjadi closer yang baik, gitu ya. Karena kalau Anda punya tim sales yang lemah, ya, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. So, fokus Anda saat ini, kalau Anda ingin benar-benar ya memberikan revenue yang terbaik untuk bisnis Anda, fokus di kekuatan tim salesnya, right? Fokus di kekuatan tim salesnya, fokus the conversion rate. Make sure ini bisa meningkat. Kalau Anda punya tim sales, ya, freelance misalnya gitu ya, oh freelance semua, saya nggak bayar salary coach, saya cuma bayar commission base, boleh aja. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak freelance sales yang Anda miliki, conversion rate-nya bagaimana? Daripada Anda punya tim freelance yang begitu banyak dan malah membuang prospek, lebih baik Anda hire the right salesperson, the right people, the right orang-orang yang bisa closing dengan baik. Fokus ke 3 orang, tapi conversion rate-nya bisa tinggi. Nah, itu dari apa yang bisa saya bagikan kepada Anda. So, intinya adalah check your sales team, khusus untuk pengusaha yang memiliki sales team, BD, marketing representative, telesales, ya. Fokus kepada kekuatan conversion rate di bisnis Anda. If the conversion rate di bawah ekspektasi, cepat-cepat harus segera action. If not, maybe your revenue bisa turun gara-gara kelemahan dari tim sales. Saya tidak bilang semua tim sales lemah, no. Tapi please check the conversion rate average in your business. Apakah sesuai dengan ekspektasi Anda atau bahkan di bawah ekspektasi Anda. Oke, semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.